Perkenalkan kami dari kelompok 15, ada Akil Haibah, ada Cikal Hayati, dan saya sendiri Isma Nadia. Masuk ke dalam kronologi. Dalam video perundungan yang beredar, terlihat pelaku berinisial MK adalah seorang remaja yang masih duduk di bangku kelas 9 SMP yang mengenakan topi dengan secara membabi buta menganiaya korban yang merupakan adik kelasnya berinisial FF yang kini duduk di bangku kelas 8 SMP. Dalam video berdurasi 4 menit 15 detik yang beredar di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, tampak korban berkali-kali dipukul dan ditendang oleh pelaku. Akibat serangan tersebut, tubuh korban bahkan sampai dicungkal. Ironisnya, aksi perundungan itu disaksikan oleh beberapa siswa, dan saat ada yang berupaya melerai, pelaku justru mengancamnya. Masuk ke bagian motif pelaku. Polisi mengungkap motif di balik penganiayaan kejadian tersebut adalah disebabkan oleh pelaku atau MK yang tidak terima jika korban atau FF mengaku sebagai bagian dari kelompok barisan siswa atau BASIS, yang dimana pelaku atau MK ini diketahui adalah sang ketuanya. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwa korban tersebut mengaku bagian dari kelompok BASIS atau kelompok barisan siswa dan juga sempat menantang kelompok lain yang berada di luar sekolah. Menurut Badan Pusat Statistika, Kabupaten Cilacap terdata sebagai salah satu daerah termiskin yang ada di Jawa Tengah. Dan penelitian Sulistyo pada tahun 2014 menemukan adanya pengaruh positif antara tingkat kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia. Berangkat dari latar belakang tersebut, kelompok kami meninjau kasus bullying yang terjadi di Kabupaten Cilacap lewat kacamata variasi kelompok sosial ekonomi, di mana kami percaya bahwa keterbelakangan ekonomi akan membawa pada isu sosial seperti kejahatan, kriminalitas, ketidakstabilitasan keluarga, dan terbatasnya akses pendidikan yang kami percayai menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan bullying tersebut. Oke, untuk aspek pertama yang kita kaji adalah negative neighborhood influence. Nah, perilaku pada pembuli ini bisa jadi dipengaruhi oleh hal negatif di lingkungan tempat tinggalnya teman-teman. Karena pada umumnya, anak yang tumbuh di keluarga yang taraf hidupnya rendah akan belajar sendiri dari lingkungan sekitarnya tanpa pengawasan baik dari kedua orang tuanya yang sibuk mencari nafkah. Hal ini akan diperparah karena tindakan kriminalitas yang rentan terhadap lingkungan miskin sebagai cara bertahan hidup mereka menurut Nurjanah 2018. Nah, hidup di lingkungan miskin juga akan membuat masyarakatnya membentuk kelompok sebagai bentuk pertahanan diri dan menutup kekurangan di bagian materialnya nih. Akibatnya, mereka cenderung membentuk teritori dan keras terhadap orang di luar kelompoknya. Aspek ini menjadi dasar dari pembentukan perilaku bullying yang dilakukan oleh sekelompok anak SMP di Cilacap. Mereka melakukan kekerasan karena korban bukan bagian dari kelompoknya, tetapi mengaku sebagai anggota kelompoknya. Oke, untuk aspek kedua adalah less parental support atau involvement. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, orang tua yang sibuk mencari uang, mencari nafkah, menyebabkan tidak ada waktu untuk mengajari dan mengawasi tumbuh kembang anak dengan baik. Dalam konteks ini sangat memungkinkan loh karena kedua orang tua atau keluarga perilaku dan korban semuanya bekerja. Nah, orang tua mereka tidak memberikan dukungan emosional yang cukup kepada anaknya dan mereka sibuk dengan pekerjaannya hingga jarang menghabiskan waktu bersama anak mereka sehingga kurangnya interaksi positif antara orang tua dan anak. Di sini dibuktikan dengan korban yang tidak mau terbuka atau bercerita atas kejadian yang menimpanya dan harus didesak dulu oleh orang tuanya baru dia mau cerita. Nah, untuk aspek selanjutnya adalah lower quality of school. Tingginya taraf kemiskinan di daerah ini memiliki kemungkinan akan rendahnya kualitas pendidikan yang tersedia nih. Karena terbatasnya akses sumber daya pendidikan seperti buku pelajaran, fasilitas yang tidak memadai, serta guru yang kurang terlatih tentu akan menghambat kegiatan pembelajaran dan mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada. Selain itu, pendidikan yang berkualitas rendah mungkin tidak menyediakan pendidikan yang memadai tentang emosi, empati, dan keterampilan sosial yang penting untuk mengatasi konflik dengan cara yang sehat. Hal ini mengakibatkan siswa kurang mampu mengelola emosi mereka dan mungkin lebih cenderung terlibat dalam perilaku bullying sebagai cara untuk mengekspresikan frustasi atau ketidakpuasan serta menunjukkan wilayah dari teritori mereka. Selanjutnya, Miss More School. Dalam konteks ini adalah ketidakhadiran di sekolah atau seringnya bolos sekolah. Jadi kurangnya berpendidikan atau kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Hal ini juga masuk ke dalam ciri-ciri karakteristik siswa yang memiliki resiko tinggi yang mengalami kegagalan akademik atau kesulitan dalam belajar. Mungkin saja pelaku sebelumnya memiliki hasil belajar yang rendah, tingkat kehadiran yang rendah, masalah perilaku atau motivasi, dan latar belakang keluarga yang tidak mendukung.
Kami mendapatkan info jika MK atau si pelaku ini pernah dimasukkan ke salah satu pondok pesantren Tasikmalaya oleh kedua orang tuanya. Tapi setelah itu dia dikeluarkan dan tidak diketahui alasannya. Gaps in Knowledge Foundation merupakan ketidaksempurnaan atau kekurangan dalam pemahaman atau dasar pengetahuan seseorang dalam suatu subjek tertentu. Dalam kasus ini, pelaku menunjukkan perilaku pemahaman yang salah atau kurang tepat tentang topik kelompok dan organisasi. Selain itu, pelaku juga kurang paham pada pengetahuan tentang cara berinteraksi secara sehat yang mencakup empati, penghormatan, dan toleransi. Kesadaran yang rendah terhadap nilai-nilai tersebut dapat memperburuk suatu perilaku individu. Selain itu, kurangnya pengetahuan pelaku mengenai penyelesaian konflik secara konstruktif dapat memperparah atau memperburuk perilaku bullying baik itu secara fisik, verbal, maupun mental. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Demikian akhir presentasi kelompok 15. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video kami.